Hari ini kita akan mengucap syukur. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, jalanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, jalankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, jalankanlah dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, jalankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, jalanlah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam mimbar gereja GBI Galilea. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Saya mendengar, saya melihat bahwa semua dalam keadaan sejahtera dan baik. Sekalipun kita rindu untuk dapat lekas berjumpa kembali dalam rumah Tuhan, namun keadaan tidak memungkinkan. Oleh karena itu, tetap berjalan, tetap percaya, dan dengar apa yang Tuhan katakan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama mau melihat hati kita masing-masing, cinta kita masing-masing, kasih kita masing-masing kepada Tuhan. Apakah kasih kita teruji dengan murni di hadapan Tuhan, lahir dan batin kita? Dan firman Tuhan mengingatkan kembali di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertemuan Tuhan Yesus di pantai Galilea dengan murid-muridnya ingin mengingatkan kembali
ingin menegaskan kembali apakah mereka masih mengasihinya pada saat Tuhan Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka. Apakah cinta mereka telah menjadi luntur? Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Namun demikian, secara fisik, Tuhan ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan hidup. Sebab itu ia datang di tepi pantai mendekati murid-muridnya yang sedang menangkap ikan. Ternyata ikan yang ditangkap tidak ada, kosong. Kanan kiri perahunya kosong. Tetapi pada waktu Tuhan mengatakan, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka seketika itu jala ditebarkan dan ditariklah jala itu. Ternyata berat sekali. Satu bukti bahwa jala itu ada isinya. Dan ternyata di dalam jala ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan mereka boleh bawa ke pantai dan menikmatinya. Mereka terkejut. Pasti yang berkata itu adalah Tuhan sendiri. Dan sejarah yang tercatat ini sungguh-sungguh mengagumkan. Untuk apa Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan tegas Simon mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menepuk dadanya dengan sedih. Lalu dia mengatakan, Tuhan engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Petrus sadar akan kesalahan dirinya. Oleh karena itu, dia merasa dia tidak layak untuk ditanya seperti demikian. Itulah kasih daripada Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua, mengapa Tuhan menguji kasihnya kepada Petrus, orang tua yang menjadi murid yang terpanggil pertama kali? Sebab banyak orang mempunyai hati seperti Petrus. Banyak orang mempunyai kepribadian seperti Petrus. Petrus adalah seorang yang sederhana, tetapi dia pemberani. Ia lugu karena ia bodoh. Tetapi ia bijak dan ia juga baik hati. Dihormati oleh rekan-rekannya sesama murid-murid Tuhan. Kebaikan hatinya itulah yang menjadi panutan mereka. Tetapi ia juga mempunyai watak yang bisa berubah-ubah. Sepertinya mempunyai watak 1001 macam. Ia bisa berbeda tampil di tempat yang berbeda. Sesaat tampil sebagai pahlawan, ia melawan para imam yang akan menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Seolah-olah dengan gagah berani dia mengambil pisau dan memotong telinga Malkus, hamba daripada imam-imam. Dia berani melawan imam. Itulah bukti keberanian daripada Petrus. Tetapi dalam sekejap pula ia berubah 180 derajat. Ia menjadi seorang pengecut ketika ia menyangkali Tuhan bahwa ia bukan muridnya, ia bukan pengikutnya. Setelah terdengar kokok ayam, baru ia sadar dan menyesal. Ia bertobat, aduh Tuhan, aku berdosa. Saudara-saudara, ia teringat ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, antara lain juga kepada Petrus.
Petrus, menurut engkau, siapakah aku ini? Yang lainnya ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, ada yang mengatakan murid-murid yang lain, tetapi Petrus jelas mengatakan, Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu pengakuan meluncur dari mulutnya. Oleh karena itu pada waktu dia menyangkal, dia sangat dan sangat sedih. Tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah luntur kepada Petrus. Dia terus mengawal, dia terus mendorong, dia terus memimpin agar Petrus tetap berjuang menjadi murid Tuhan di dalam pelayanannya. Maka semenjak Petrus bertobat, Roh Kudus telah turun ke atasnya, memberikan semangat, memberikan spirit untuk mengabarkan kabar kesukaan tentang Yesus itu. Sehingga kita melihat sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan sekali lagi berkhotbah 4.000 orang bertobat. Dan banyak orang-orang Yahudi menjadi pengikut-pengikut Kristus. Petrus terus berjuang sampai titik darahnya yang terakhir. Dengan maksud bahwa dia tidak berhenti. Sekalipun dia telah menjadi tua, sekalipun dia telah menjadi luruh badannya. Sampai-sampai teman-temannya mengatakan, Om Petrus, pindahlah di tempat peristirahatan di tepi kota Roma. Sebab kasihan, dikejar-kejar oleh tentara, akan ditangkap, akan dimasukkan penjara. Beristirahatlah di tepi kota. Petrus menurut, memang secara fisik dia lelah. Dan dia pergi. Tetapi di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dia terkejut. Lalu dia bertanya, Wo vadis Domine? Mau kemana, Rabiku, Tuhanku? Iterum Roma venio crucifixi. Aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Lebih terkejut lagi pada waktu mendengar seperti itu. Oleh karena itu, lalu Petrus berbalik badan, dia kembali ke Roma. Dan dia terus berjuang di sana. Ditangkap, diadili, dan disalib. Dan mengatakan, tidak pantas aku disalib seperti Tuhan. Biarlah aku disalib secara terbalik, kepala di bawah. Petrus salib, kepala di bawah. Habislah napasnya. Dia menjadi martir Tuhan di dalam perjuangannya membawa kebenaran, kebaikan bagi dunia. Saudara-saudara, makna apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita semua? Kita melihat banyak orang semakin tua tidak menjadi semakin dewasa rohaninya. Semakin tua fisiknya, semakin tidak jelas kehidupannya di dalam Tuhan. Dan ini Tuhan tidak menghendaki supaya kita selagi percaya kepada Tuhan, tetap percaya sampai mati. Dalam contoh, seperti yang pertama adalah, dalam perjalanan hidup ikut Tuhan, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah yang dibuktikannya? Dan itu adalah menjadi tantangan kita semuanya. Apakah pada saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kemudian kita ini mengeluh dan kita ini lari daripada Tuhan? Dalam Roma 8 ayat 34 dan 35 mengatakan, apakah penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, telanjang, bahaya, dan pedang itu dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tidak, sekali-kali. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Jangan goyah
Pada saat saudara mendengar berita-berita yang menakutkan, corona yang belum selesai, dan tugas-tugas masih belum dapat dihabiskan, jalankan dengan apa yang mampu kita lakukan, supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak berada di tengah-tengah kita, sekalipun kita tidak bisa bergereja secara bersama-sama, tetapi tunggu waktu Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan jalan kepada kita semuanya. Dan yang kedua adalah, kalau saudara mengasihi Tuhan, tidak boleh berpisah. Dan harus tetap mengasihi domba-dombanya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Domba-domba itu adalah bagian daripada pelayanan kita. Ada istri yang perlu didoakan. Ada suami yang perlu didoakan. Ada anak-anak yang perlu didoakan. Ada tetangga kanan kiri yang perlu mendengar kabar kebaikan. Ada orang-orang yang berada di sekitar kita yang hanya ngobrol kanan kiri yang tidak mempunyai arti. Itu yang perlu mereka mendengar. Gembalakan mereka, bimbing mereka, bawa kepada Yesus, Juru Selamat dunia yang memiliki langit dan bumi dengan seisinya. Apakah itu sudah dilakukan? Kalau belum dilakukan, lakukan sekarang. Karena itu adalah salah satu bukti bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah, siapa yang tidak mau pisah dengan Tuhan disebut orang-orang pemenang. Kita disebut orang-orang yang menang. Menang dari dunia ini. Menang dari peperangan dunia ini. Menang dari kesulitan dunia ini. Dan orang yang menang akan mendapat pahala yang kekal di dalam surga. Hidup kita terbatas. Perjalanan kita berada di tengah-tengah bahaya. Kanan, kiri, depan, belakang. Kapan saja bisa terjadi. Kapan saja bisa mati. Tapi orang-orang yang setia, yang mengasihi Tuhan sampai mati, ia dijamin memperoleh mahkota kehidupan di dalam surga. Pada saat Perang Dunia Kedua, tentara Jerman yang dipimpin oleh Hitler menguasai Eropa. Di sana orang-orang Yahudi dibantai kurang lebih jumlah sampai 6 juta orang. Mereka dihabisi melalui Holocaust, pemusnahan melalui gas, dimasukkan ke dalam kereta api yang tertutup, mati semua yang ada di dalam kereta. Dan itu penderitaan orang-orang Israel yang ada di Jerman. Ada salah seorang pemuda yang ditantang oleh tentara Jerman. Mereka kelaparan. Kamu lapar? Ya, jawab lapar. Coba minta kepada Tuhanmu. Minta roti kepada Tuhanmu. Supaya roti itu turun dari Tuhannya. Ternyata setelah mengatakan demikian dipaksa, tidak turun roti itu. Tetapi tentara ini mengatakan, coba bilang kepada Hitler, Hitler minta roti. Hitler minta roti. Lalu tentara itu memberikan sepotong roti kepada pemuda ini. Nih roti Hitler. Berarti Hitler lebih kuasa daripada Tuhanmu. Dan pemuda ini tetap menolak. Dan ia turut menjadi korban kematian di tengah-tengah bangsanya yang lain. Ini adalah ujian kesetiaan kepada Tuhannya. Kepada kita semuanya juga ditantang sedemikian. Jangan takut dengan kematian yang ada di tengah-tengah kita. Semua manusia mau mati. Tapi orang-orang yang setia sampai mati, Tuhan akan menyertainya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, atas kebaikan dan kasih sayang-Mu. Kasih kami sedang diuji. Apakah kasih kami tetap setia? Apakah kasih kami tetap melekat dengan Tuhan? Apakah kasih kami tetap teruji dengan kebenaran? Kami percaya Engkau menolong kami semua dengan roh-Mu dari sorga.
Di depan, belakang, kanan, kiri kami sedang gonjang-ganjing diterpa ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami percaya Engkau yang akan membuka jalan kemenangan bagi kami semua. Engkau memberkati Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami, supaya kami boleh melangkah terus di jalan Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan angkat kami. Berkati pemerintah negara kami yang sedang berjuang untuk melawan corona. Kami dukung agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan cepat dan kami boleh dibebaskan dan memperoleh kemenangan. Berkati kami semua Bapa, kami tetap ingin tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.